Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kuliah program linear. Hari ini kita akan membahas metode simplex. Metode simplex adalah metode untuk mencari solusi optimal pada kasus dengan lebih dari dua variabel, dua atau lebih dari dua variabel. Sedangkan metode sebelumnya adalah metode grafik yang kita gunakan, itu metode yang tidak bisa memberikan solusi optimal untuk kasus dengan variabel lebih dari dua. Sehingga metode simplex ini adalah metode yang dapat menyelesaikan nilai optimal yang lebih dari dua variabel. Langkah-langkah metode simplex ini terdiri atas tiga, yaitu pertama merubah bentuk umum menjadi bentuk standar, kemudian yang kedua membuat tabel simplex, yang ketiga melakukan iterasi. Langkah pertama adalah merubah bentuk umum ke bentuk sederhana. Contoh, pertama kita buat dulu nilai ruas kanan. Nilai ruas kanan setiap kendala non negatif. Jika ruas kanan negatif, ubah dengan cara mengalihkan dengan negatif 1. Kita klikkan negatif 1. Contoh nih, ada 2x1 ditambah 3x2 kurang dari atau lebih negatif 30. Ini karena dia negatif di sini, maka kita kalikan negatif 1 ke dua ruas, sehingga kita dapatkan negatif 2x1 dikurang 3x2 kurang lebih dari 30. Kemudian fungsi kendala berbentuk persamaan. Jika kendala bentuknya kurang dari atau lebih diubah menjadi persamaan sama dengan, dan menambahkan dengan select variabel. Contoh nih, 2x1 ditambah 3x2 kurang dari atau sama dengan 60. Maka untuk merubahnya menjadi sama dengan, maka kita tambahkan satu select variabel. Sedangkan kalau kasusnya lebih dari atau kurang dari, maka dari contoh ini kita kurangi dengan select-nya. Jadi perbedaannya, kalau kurang dari kita tambahkan select, kalau lebih dari atau sama dengan kita kurangi dengan satu select. Atau kalau biasa itu super variabel dan select variabel. Kalau ditambahkan select variabel, kalau dikurangkan itu super variabel, tergantung pada tanda kurang dari atau lebih dari sama dengan. Selanjutnya kita tentukan fungsi tujuannya berbentuk maksimum. Jika fungsi tujuan berbentuk minimum, ubah dengan cara mengalihkan dengan negatif 1. Contoh nih, z min sama dengan 40x1 ditambah 30x2, kita kalikan dengan negatif 1, sehingga kita dapatkan negatif z min sama dengan negatif 40x1 dikurang 30x2. Selanjutnya kita mengosongkan ruas kanan fungsi tujuan. Jadi ruas kanannya kita kosongkan, kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga kita pindahkan 40x1 sehingga dapatnya z kurang 40x1, kemudian 30x2 jadi negatif 30x2 sama dengan 0. Selanjutnya nilai variabel, kita gunakan nilai variabel keputusan non negatif. Contoh, diketahui fungsi objektifnya 100.000 x1 ditambah 120.000 x2, dan fungsi kendalanya adalah x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 36, 3x1 tambah 4x2 kurang dari atau sama dengan 120. X1-nya lebih dari sama dengan 0 dan x2-nya lebih dari atau sama dengan 0. Tentukan nilai maksimumnya. Jadi kita mau menentukan nilai maksimum dari contoh soal itu. Contoh soal ini. Langkah pertama, kita tentukan dulu bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah kita ambil dari fungsi tujuannya, z max sama dengan 100.000 x1 ditambah 120.000 x2. Kemudian fungsi kendalanya x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 36,
Kemudian 3x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 120. Kemudian x1-nya tentu lebih besar dari 0, x2-nya lebih besar dari 0. Kita rubah bentuk umum ke bentuk standarnya. Yang kita rubah bentuk fungsi objektifnya dan fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya adalah persamaan 1 sama persamaan 2. Kemudian kita rubah, berarti kita kosongkan dari kalau dia kita rubah dulu, pindahkan ruas ke ruas kanan, ruas kiri. Dari ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri sehingga Z dikurang 100.000 X dikurang 120.000 X1 dikurang 120.000 X2. Harusnya X1 di sini sama dengan 0. Di fungsi kendalanya X1 ditambah X2 itu karena dia kurang dari maka kita tambahkan S1. Kalau lebih dari maka kita kurangi dengan S1 sama dengan S2. Di sini juga kita tinggal tambahkan slash 2. Ini slash 1 slash 2 atau S1 S2. Langkah kedua kita buat tabelnya. Variabel basisnya bagian atas adalah kita tuliskan X1, X2, S1, S2 dan nilai kanan indeks. Kemudian variabel basisnya S1, S2 dan Z. Selanjutnya kita ambil dari persamaan fungsi kendalanya, yaitu untuk X1 1, X2-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0 untuk persamaan pertama, untuk slack pertama. Kemudian yang kedua itu kita ambil persamaan yang kedua, 3, koefisiennya 4, 0, 1, 120. Sedangkan Z, koefisien X1 adalah negatif 100.000. Koefisien X2 negatif 120.000. Sedangkan S1 dan S2 dan nilai kanannya adalah 0. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, yakni kita mencari kolom kunci. Kolom kuncinya ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Kita mencari maksimalnya, minimalnya, maksimal dan minimal. Kalau kita mencari maksimal, maka kita cari kolom kunci adalah nilai negatif tertinggi. Kalau minimal, kita cari nilai kolom kuncinya dengan nilai positif tertinggi. Karena fokusnya kita pada nilai maksimal, maka kita cari nilai negatif tertinggi. Di sini di antara Z, di baris Z ini yang nilai negatif tertinggi adalah negatif 120.000. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kolom kuncinya adalah pada nilai X2 ini, 14. 4 negatif 120.000. Selanjutnya kita mencari baris kunci. Baris kunci adalah baris yang memiliki nilai indeks terkecil. Untuk mencari nilai indeksnya itu ya nilai kanan dibagi kolom kunci. Mana nilai kanannya? Nilai kanannya 36, 120 dan 0. Kolom kuncinya 1, 4 negatif 120.000. Oke, selanjutnya kita tentukan. Berarti 36 dibagi 1 hasilnya 36, 120 dibagi 4 hasilnya 30. Dari kedua ini kita mencari nilai indeks terkecil. Nilai indeks terkecil adalah 30. 30 ini berarti menjadi baris kunci. Maka kita bisa menjadikan ini baris kuncinya. Selanjutnya kita mencari nilai kunci. Ternyata nilai kuncinya adalah 4. Di mana 4 ini ada merupakan persilangan antara kolom kunci dan baris kunci. Langkah selanjutnya kita tentukan dengan mengganti variabel keluar dengan variabel masuk. Jadi ini variabel yang akan menjadi variabel, ini variabel keluar, ini variabel masuk. Oke. Jadi kita ganti variabel masuk ini, dia masuk di tadi dia masih S2. Maka ini kita pindahkan untuk kita ganti S2 ini dengan
S2 ini dengan X2. Oke, jadi variabel menjadi variabel keluar. Langkah selanjutnya kita mencari nilai baru pada baris kunci. Berarti membagi masing-masing nilai baris dengan nilai kunci. Nilai kunci kan 4 tadi. Berarti nilai kuncinya adalah 4 antara persilangan antara baris kunci dengan kolom kunci. Sedangkan nilai lamanya kan 3, 4, 0, 1, 120. Berarti 3 bagi 4, 4 bagi 4, 0 bagi 4, 1 bagi 4, 120 bagi 4. Hasilnya adalah X 3X berarti 3 per 4. Kemudian 4 bagi 4, 1. 0 bagi 4 adalah 0. 1 bagi 4 seperempat. 120 dibagi 4 sama 30. Langkah selanjutnya kita mencari nilai baru pada baris lain. Untuk mencari nilai baru pada baris lain, itu menggunakan rumus nilai lama dikurang nilai baru basis kunci dikali nilai kolom kunci. Jadi nilai lamanya berapa? Nilai lamanya kemudian dikurangi nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Kalau nilai baru baris kunci kan yang ini yang kita sudah dapatkan. Kalau nilai lamanya yang sebelumnya, tabel sebelumnya, sama nilai kolom kunci yang tabel sebelumnya. Sehingga kita bisa dapatkan ini nilai lama itu ada yang pada baris yang sebelum, untuk baris S1 sebelum ini 1111036. Nilai barunya kita ambil dari sini 3 per 4, 1, 0, 1 per 4, 30. Kolom kuncinya kita ambil bukan kolom kunci yang ini ya, tapi kolom kunci pada baris S1. Sehingga kita dapatkan 1 kolom kuncinya, nilai kolom kunci. Berarti 1 kali 3 per 4, 3 per 4, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali seperempat, seperempat, 1 kali 30, 30. Baru kita kurangkan, 1 kurang 3 per 4 dapatnya seperempat. 1 kurang 1, 0, 1 kurang 0, 1, 0 kurang seperempat negatif seperempat. 36 kurang 30 sama dapatnya 6. Basis Z-nya kan di sini belum diketahui. Tadi kita cari basis S1, basis Z-nya. Basis Z-nya ini nilai lamanya adalah negatif 100.000, negatif 120.000, 0, 0. Kemudian nilai barunya adalah 3 per 4, 1, 0, seperempat, 30. Kemudian ini nilai kolom kunci ini kita ambil yang kolom pada basis Z-nya. Kita jadi ini dikalikan dulu, baru dikurangi. Berarti negatif 100.000 dikurangi negatif 120.000 dikali 3 per 4 hasilnya negatif 10.000. Selanjutnya negatif 120.000 dikurang 1 kali negatif 120.000 hasilnya 0. 0 dikurang negatif 120.000 kali 0 yang di bawah ini dapatnya 0. 0 dikurangi 120.000 kali seperempat dapatnya 30.000. Karena dia negatif ketemu negatif hasilnya 30.000. Negatif 20.000 kali 30 hasilnya 3.600.000. Sehingga nilai yang kita dapat di basis S1 dan basis Z kita masukkan ke baris ini. Ini kita dapatkan seperempat. Oke. Sesuai dengan hasil yang ini ya, kita masukkan ke sini. Selanjutnya langkah ke-7, penentuan solusi optimalnya. Kita lihat di sini. Jika Z max dikatakan optimal jika seluruh nilai koefisiennya positif. Kalau Z min itu nilai koefisiennya negatif atau 0. Membedakan positif dan negatif. Karena kita mencari nilai Z max, maka kita lihat di Z-nya. Di Z-nya dikatakan optimal jika seluruh koefisiennya positif. Ternyata seluruh koefisiennya di sini belum positif, masih ada yang negatif. Maka kita berlanjut pada kriteria jika tidak terpenuhi maka ulang kembali langkah 1. Jadi kita ulang lagi pada langkah 1 untuk
sampai kita dapat nilai maksimumnya. Oke, kita lanjutkan kembali menggunakan langkah 1 tadi. Berarti yang pertama kita mencari kolom kuncinya dulu. Kolom kuncinya ada 3 syarat. Kita mencari Z-max. Karena kita mencari Z-max, kita fokus pada Z-max saja. Berarti nilai negatif tertinggi. Nilai negatif tertinggi berarti ini yang menjadi kolom kunci. Nah, yang negatif 10.000. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari baris kunci. Baris kunci kan nilai indeks terkecil. Berarti nilai untuk mencari nilai indeksnya berarti nilai kanan dibagi kolom kunci. Nilai kanan dibagi kolom kunci. Berarti 6 bagi 1/4. 6 bagi 1/4 dapatnya 24. Kemudian 30 bagi 3/4 hasilnya 40. Ternyata indeks terkecilnya adalah 24 sehingga dia berada baris kuncinya di sini. Oke. Jadi nilai kuncinya adalah persilangan kolom kunci dengan baris kuncinya 1/4. Berarti kolom kuncinya adalah 1/4. Langkah selanjutnya kita mengganti variabel keluar dengan variabel masuk. Variabel keluarnya tadi kan baris kuncinya kan kolom kuncinya kan di X1 dan baris kuncinya di S1. X1 dan S1. Jadi ini yang menjadi variabel masuk ke sini menggantikan S1. Oke. Dia menggantikan S1. Nanti kita ganti sebentar nilai X1. Kita cari nilainya dulu. Langkah selanjutnya kita mencari nilai baru pada baris kunci. Jadi kita mencari nilai baru pada baris kunci ini. Ini yang menjadi baris kuncinya. Berarti karena tadi adalah kolom kuncinya adalah 1/4, maka kita bagi yang lama ini 1/4 bagi 1/4 1, 0 bagi 1/4 0, 1 dibagi 1/4 hasilnya 4, negatif 1/4 dibagi 1/4 negatif 1, 6 dibagi 1/4 hasilnya 24. Sehingga kita dapatkan pada baris kunci yang baru adalah 1, 0, 4, negatif 1, 24. Langkah selanjutnya kita mencari nilai baru pada baris lain. Rumusnya adalah nilai lama dikurang nilai baru. Basis kunci dikali nilai kolom kunci. Jadi nilai lama dikurangi nilai baru, basis kunci dikali nilai kunci. Kita akan lakukan yang seperti yang sebelumnya. Yang mencari nilai baru pada baris lain adalah yang ini, kemudian yang ini. Ada 2. Nilai X2 dan nilai Z-nya. Berarti nilai lama, ini rumusnya nilai lama, berarti 3/4 yang nilai lamanya 1, 0, 1/4, 30. Nilai barunya kita ambil dari sini, yang baru tadi, 1, 0, 4, negatif 1, 24. Nilai kolom kuncinya kita ambil pada kolom kunci pada baris X2 sebelumnya. Jadi 3/4. Selanjutnya berarti kita kurangi. Kemudian kita kurangi, kita kali dulu nilai baru dikali 3/4, baru kita kurangi dengan nilai lama. Berarti 3/4 dikurang 3/4 kali 1 hasilnya 3/4 kurang 3/4 hasilnya 0. 1 dikali 3/4 kali 0 dapatnya 1. Jadi 1 dikurangi 3/4 kali 0 hasilnya 1. 0 dikurangi 3/4 kali 4 hasilnya kan 0 dikurangi 3 berarti negatif 3. 1/4 dikali negatif 1. 1/4 dikurangi 3/4 kali negatif 1 hasilnya negatif 1/2. 30 dikurangi 3/4 kali 24 hasilnya 12. Selanjutnya kita mencari nilai basis Z-nya. Nilai lamanya ini. Ya, negatif 10.000, 00, 30.000, 3.600. Nilai barunya kita ambil yang tadi sama 104 negatif 124. Sehingga kita operasikan sama dengan ini, negatif 10.000 dikurangi negatif 10.000 kali 1 hasilnya 0. 0 dikurangi negatif 10.000 kali 0 hasilnya 0. 0 dikurangi negatif 10.000 kali 4 hasilnya 40.000. 30.000 dikali kurang 30.000 dikurang
10.000 dikali negatif 1, hasilnya negatif, dapatnya adalah 40.000. Kemudian 3.600.000 dikali ini ya, dapatnya 3.840.000. Sehingga kita dapatkan, karena hasilnya kita sudah dapatkan ini, maka tinggal kita tuliskan ulang. Oke. Jadi kita dapat di sini. Tadi ya, ini yang kita dapat dari sini. Ini kita masukkan di X2, kemudian yang ini kita masukkan di Z. Oke. Dari hasil ini, selanjutnya kita mencari, kita masukkan kriterianya. Jika Z max dikatakan optimal jika seluruh nilai koefisiennya positif atau 0. Koefisiennya positif atau 0 ya, 30. Koefisiennya optimal jika nilai koefisiennya positif atau 0. Jadi positif atau 0. Oh, ternyata di sini positif, 0 dan positif. Sehingga penyelesaiannya sudah selesai karena sudah di Z max-nya sudah tidak terdapat nilai negatif atau sudah dia terpenuhi koefisiennya positif dan 0. Sehingga nilai kanannya ini menjadi apa? Menjadi nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya 3.840.000. Sehingga kita bisa tuliskan Z max sama dengan 100.000 X1 ditambah 120.000 X2 sama dengan 3.840.000. Kita ambil dari sini. Jadi maksimalnya. Atau bisa dengan cara 100.000 X1. X1-nya kan di sini nilai kanannya 24. X2-nya nilai kanannya 12. Berarti 100.000 X1 dikali 24 ditambah 120.000 X2. X2-nya 12. Berarti 120.000 kali. Dapatnya 3.840.000. Jadi maksimalnya kita bisa ketahui di sini. Kita sudah bisa ketahui. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kita akan jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.